Oke, perkenalkan semuanya. Nama saya Wila, yang merupakan tutor ekonomi kalian hari ini. Dan kita hari ini akan membahas mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Oke, jadi sebelum kita mulai ke materinya, kita bisa nih mulai dengan games dulu. Jadi kita ada games mengenai tebak gambar, jadi teman-teman bisa ngejawab apa itu yang ada di, apa kata yang ada di dari hint-hint yang ada di gambar tersebut. Oke, nah kira-kira apa nih teman-teman? Saya beri waktu 1 menit ya, kalau misalnya nggak ada yang bisa, ntar saya reveal jawabannya. Oke, udah ada yang jawab nih. Benar ya, jawabannya adalah scarcity. Jadi kita hari ini juga bakal ngebahas terkait materi kelangkaan atau scarcity. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Apa nih teman-teman jawabannya? Yap, udah ada yang jawab benar nih. Jawabannya adalah ekonomi. Oke, itu gamesnya kita mulai ke materi kita hari ini. Jadi sebelum kita mau belajar tentang materi seterusnya terkait permintaan penawaran, makro, mikro, dan lain-lain, kita harus tahu dulu nih, apa itu ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas atau langka. Jadi jadi gini, manusia itu memiliki kebutuhan yang sangat banyak nih yang tidak terbatas, tapi sumber daya yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut itu sebenarnya sangat sedikit atau sangat terbatas. Jadi ilmu ekonomi ini ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya tersebut karena adanya kebutuhan yang tidak terbatas itu. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Jadi ilmu ekonomi sendiri terbagi menjadi ilmu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ilmu ekonomi terapan. Nah, ilmu ekonomi deskriptif itu merupakan ilmu ekonomi yang memaparkan data-data dari beragam fakta serta fenomena yang terjadi. Jadi kata kuncinya di sini adalah ilmu ekonomi deskriptif itu dia membahas tentang fakta yang terjadi di lapangan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti jumlah penduduk, PDB, tingkat inflasi, itu kan semua berdasarkan dari data dan fakta. Nah, ilmu ekonomi deskriptif itu mempelajari tentang itu. Selanjutnya adalah teori ekonomi. Nah, di sini teori ekonomi akan dibagi menjadi dua, yaitu teori ekonomi makro dan ekonomi mikro. Selanjutnya adalah ekonomi terapan. Nah, kalau misalnya ekonomi terapan ini, yaitu merupakan penerapan dari teori ekonomi dalam rumah tangga produksi. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ekonomi perusahaan, moneter, dan perbankan. Oke, selanjutnya adalah teori ekonomi yang terdiri dari ekonomi makro dan mikro. Jadi, di teori ekonomi makro, kita akan membahas mengenai ilmu ekonomi yang berskala nasional atau yang bersifat agregatif. Seperti apa? Seperti pengangguran, tingkat inflasi, terus PDB. Nah, itu kan semua yang berkaitan dengan skala nasional nih. Itu yang akan
dipelajari di teori ekonomi makro. Kalau misalnya teori ekonomi mikro itu lebih skala individual atau skala rumah tangga, contohnya seperti cara memenuhi kebutuhannya sendiri, perilaku produsen dan perilaku konsumen. Oh ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau masih bingung, bisa langsung off mic atau raise hand, atau juga bisa langsung ngechat di kolom chat ya. Jadi nggak harus di sesi terakhir kok, teman-teman. Kalau misalnya udah ada yang bingung, bisa langsung tanya saja. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, inti masalah dari ekonomi itu sendiri itu apa? Jadi, di ilmu ekonomi, masalah kita itu yang tadi. Jadi, manusia itu memiliki kebutuhan yang sangat tidak terbatas, tetapi alat pemenuhan kebutuhan itu terbatas. Jadi, adanya kelangkaan atau scarcity. Nah, sering banget di ujian atau di soal-soal UTBK itu bakal keluar soal terkait masalah ekonomi. Jadi, teman-teman harus ingat jawabannya itu pasti berkaitan dengan kelangkaan atau scarcity. Nah, saya itu di soal-soal UTBK juga sering ngebahas tentang opportunity cost kan. Jadi, oke, saya akan jelaskan apa itu opportunity cost. Jadi, opportunity cost itu merupakan nilai barang dan jasa yang dikorbankan karena kita menentukan pilihan kegiatan ekonomi tertentu. Nah, contohnya seperti apa? Jadi, misalnya nih ada fenomena seperti satu individu dia ingin melakukan pilihan antara 3 pilihan, yaitu A, B, dan C. Misalnya di pilihan A dia akan mendapatkan keuntungan sebanyak 3 juta, pilihan B 2 juta, dan pilihan C 1 juta. Nah, ketika dia memilih pilihan A yang mendapatkan keuntungan 3 juta, maka opportunity cost yang dia dapatkan itu yang pilihan B yang 2 juta. Tapi teman-teman harus ingat ya, jadi opportunity cost itu bukan gabungan antara pilihan B dan C, bukan. Jadi dia hanya melihat di pilihan yang tidak ia pilih yang tertinggi. Jadi bukan merupakan gabungan, tapi hanya salah satunya. Kenapa? Karena manusia sendiri itu hanya bisa melakukan satu kegiatan. Jadi di ekonomi itu ada asumsi kalau manusia itu opportunity cost-nya itu karena dia nggak melakukan satu hal tertentu ketika dia memiliki kesempatan yang lain gitu. Jadi bukan gabungan, tapi opportunity cost-nya pada akhirnya hanya 2 juta yang pilihan B tadi, begitu ya teman-teman. Jadi di soal UTBK itu juga kadang sering keluar terkait materi tersebut. Lalu kita lanjut ke prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi ini juga sering banyak yang salah, karena banyak orang mengira bahwa kita itu bisa memaksimalkan keuntungan dengan pengorbanan yang minimal atau minimum. Tapi yang benar itu prinsip ekonomi itu memaksimalkan keuntungan dengan pengorbanan tertentu, karena kita nggak mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan pengorbanan yang minimal, tapi pengorbanan itu harus tertentu, begitu. Atau juga prinsip ekonomi yang benar itu mencapai keuntungan tertentu dengan pengorbanan yang minimum. Itu harus diingat ya teman-teman terkait prinsip ekonomi ini. Oke, nah kita langsung bahas ke soal saja ya, karena menurut saya ketika teman-teman bakal menghadapi soal-soal UTBK itu harus sering latihan soal. Jadi saya akan sambil jelasin dengan soal-soal ini. Oke, saya beri waktu 1 menit ya untuk teman-teman menjawab soal ini. Bisa langsung jawab di on mic atau kolom chat juga, nggak apa-apa, bebas. Oke, pada udah jawab C nih. Jadi benar ya teman-teman, jawabannya adalah C. Jadi kelangkaan itu merupakan suatu kondisi ketika manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas, sedangkan pemenuhan kebutuhannya tidak terbatas. Itu merupakan pengertian dari kelangkaan. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ilmu ekonomi itu timbul karena apa nih, teman-teman? Bisa langsung dijawab ya.
Oke, keren banget, pada benar. Jadi jawabannya adalah B. Jadi ilmu ekonomi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak seimbang dengan alat pemuas kebutuhan itu sendiri. Jadi ilmu ekonomi itu bukan karena dipaksakan pemerintah, bukan karena desakan kapitalis atau organisasi ataupun seluk-beluk perdagangan. Jadi ilmu ekonomi itu lebih ke kata kuncinya adalah cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan adanya kelangkaan atau scarcity gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 itu saya ambil sumbernya dari SIMA UI 2019 yang pertanyaannya itu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk menghitung laju inflasi adalah, oke, teman-teman bisa langsung jawab ya. Oke, ada yang jawab C nih, ada juga yang jawab E. Jadi jawaban yang benar itu sebenarnya adalah yang C ya teman-teman, karena ada yang jawab D juga, tapi jawaban yang benar adalah yang C, karena gini, jadi inflasi itu apa sih sebenarnya? Inflasi itu naiknya harga secara terus-menerus dan konsisten dan di waktu yang jangka panjang. Nah, untuk mengetahui inflasi tentunya kita harus tahu dong bagaimana tingkat harga di suatu daerah atau bagaimana list harga yang ada gitu kan ya. Nah, jadi yang benar itu ya indeks harga konsumen, karena indeks harga konsumen itu ada data mengenai bagaimana keadaan harga di suatu daerah yang berasal dari sudut pandang konsumen itu sendiri. Nah, sedangkan di pilihan lain, produk nasional bruto, penerimaan pajak, tingkat pengangguran terbuka, dan tabungan nasional itu enggak menunjukkan data mengenai harga yang ada gitu. Jadi yang benar itu yang C, indeks harga konsumen. Apalagi kita untuk menghitung laju inflasi kan ya, kita harus tahu bagaimana perubahan harga di suatu daerah dari waktu tertentu gitu. Jadi jawabannya yang C. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung, boleh aja langsung tanya di kolom chatnya ya. Oke, untuk saat ini kayaknya masih belum ada pertanyaan. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, nah ini lebih ke teori nih. Jadi kebutuhan menurut intensitasnya akan dibedakan atas, nih bisa dijawab ya teman-teman. Oke, pada benar nih teman-teman, jawabannya itu yang A, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Oke, sebelum kita lanjut ke soalnya, aku mau jelasin terkait materi ini, yaitu pembagian kebutuhan menurut kelompoknya itu ada apa aja sih, terus apa itu barang dan jasa, bagaimana pembagian barang dan jasa. Oke.
Oke, jadi saya ada buat rangkuman terkait konsep dasar ilmu ekonomi, sistem ekonomi, dan lebih ke pembagiannya sih. Ntar bakal, coba saya kirimkan di kolom chat supaya teman-teman bisa langsung download ya. Oke, mungkin untuk nge-share filenya, aku agak bingung cara nge-share-nya. Mungkin nanti bakal di-share ke panitia kali ya buat para pesertanya ntar. Oke, langsung saya mulai aja. Jadi, nah istilah ekonomi itu dari bahasa Yunani itu oikonomeia yang sebenarnya ada maksudnya nih dari kata tersebut. Jadi oikos itu adalah rumah tangga. Terus kalau nomos itu peraturan. Jadi oikonomia itu sebenarnya simpelnya artinya mengatur rumah tangga. Nah, ini pengertian ilmu ekonomi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, perintis ilmu ekonomi itu ada banyak sebenarnya, tapi beberapa di antaranya adalah Plato, Xenophon, Aristoteles, Thomas Aquino, dan lain-lain. Terus tujuan untuk mempelajari ilmu ekonomi adalah supaya kita ngerti cara setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan mencapai kemakmuran. Nah, tugas dari ilmu ekonomi sendiri itu untuk menerangkan peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang berhubungan dengan usaha-usaha manusia dalam memperoleh kemakmurannya. Nah, masalah ekonomi tadi yaitu adalah kelangkaan, yaitu kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya itu sangat terbatas gitu. Nah, ini kita bahas tentang jenis kebutuhan. Jadi, jenis kebutuhan itu ada banyak, ada menurut intensitasnya. Jadi, pertama yang kita bahas itu menurut intensitasnya dulu. Itu ada 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kalau primer tentunya itu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup. Jadi itu maksudnya kebutuhan yang paling utama, yang paling penting, yaitu seperti sandang, pangan, dan papan. Terus yang kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini itu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer itu. Jadi dia juga muncul karena adanya faktor lingkungan. Jadi itu kebutuhan kedua setelah kebutuhan primer. Oke. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu kebutuhan terhadap barang-barang mewah, yaitu yang berdasarkan prestis gitu. Jadi dia bisa jadi kayak semacam contohnya mobil mewah atau misalnya permata atau berlian, itu kebutuhan tersier teman-teman gitu. Oh iya teman-teman, kalau misalnya ada yang bingung langsung tanya di chat atau misalnya on mic juga nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya adalah kebutuhan menurut waktunya. Nah, kebutuhan menurut waktu itu dibedakan menjadi kebutuhan sekarang dan kebutuhan akan datang. Kalau misalnya kebutuhan sekarang itu kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga dan tidak boleh ditunda. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ketika kita sakit nih, kita memerlukan obat. Nah, kebutuhan itu merupakan kebutuhan sekarang dan tidak boleh ditunda gitu. Dan berkebalikan dengan kebutuhan yang akan datang, karena kebutuhan yang akan datang itu nggak harus sekarang, itu bisa digunakan untuk masa depan begitu. Oke, selanjutnya adalah kebutuhan menurut sifatnya. Kalau kebutuhan menurut sifatnya itu ada 2, yaitu jasmani dan rohani. Kalau jasmani itu kebutuhan yang muncul karena tuntutan tubuh atau badan. Kalau kebutuhan rohani itu kebutuhan yang muncul karena jiwa atau psikis. Nah, bedanya di sini itu kebutuhan jasmani itu biasanya itu berwujud benda atau jasa, tapi dia bertujuan untuk jasmani seseorang, jasmani manusia. Tapi kalau misalnya rohani, itu untuk kebutuhan psikis gitu. Contohnya seperti apa? Seperti misalnya kita liburan atau kita mendapatkan hiburan atau misalnya kita beribadah. Nah, itu semua kebutuhan rohani gitu. Selanjutnya adalah kebutuhan menurut bentuknya. Kebutuhan menurut bentuknya itu ada 2, yaitu material dan imaterial. Kalau material itu kebutuhan yang dipenuhi dengan benda yang berbentuk atau barang. Tapi kalau imaterial itu kebutuhan yang dipenuhi dengan benda yang tak berbentuk atau jasa. Jadi
imaterial itu suatu kebutuhan yang outputnya itu bukan sebuah benda yang dapat kita lihat, tetapi bisa berbentuk jasa begitu. Misalnya kita ketika pergi ke salon, nah itu sebenarnya kebutuhan imaterial begitu. Lanjut kita ke kebutuhan menurut golongan atau subjeknya. Itu ada dua, yaitu kebutuhan individu dan masyarakat. Nah, kebutuhan individu ini itu kebutuhan yang berhubungan dengan kepentingan seseorang. Tapi kalau kebutuhan masyarakat itu kebutuhan yang berhubungan dengan kepentingan sekelompok orang atau masyarakat. Seperti apa sih? Contohnya seperti misalnya jalan raya, jembatan, itu kan yang menggunakan itu kan masyarakat nih, itu yang menggunakan banyak orang. Nah, itu contoh seperti kebutuhan masyarakat ini. Kalau misalnya individu itu banyak, itu yang penting intinya yang kita gunakan sendiri, yang bukan di-share gitulah maksudnya. Begitu ya, teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Nah, kalau misalnya ada, bisa langsung tanyain aja ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu barang atau jasa. Nah, barang atau jasa adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memuaskan kebutuhan manusia. Nah, dari pembagiannya itu ada beberapa juga. Seperti contoh yang pertama, dilihat dari jumlah dan cara memperolehnya. Itu ada 3, yaitu barang ekonomi, barang bebas, dan barang ilit. Kalau misalnya barang ekonomi itu intinya merupakan barang yang harus memerlukan adanya pengorbanan untuk mendapatkannya. Kita harus misalnya membelinya atau harus mengeluarkan pengorbanan lah intinya. Tapi kalau misalnya barang bebas, itu ketika kita mendapatkannya itu nggak perlu ada pengorbanan. Contohnya seperti udara, oksigen, seperti air misalnya. Nah itu yang jumlahnya tidak terbatas begitu ya teman-teman. Lanjut ke barang ilit. Nah, kalau barang ilit ini itu barang yang kalau misalnya jumlahnya dikit itu dia bisa menguntungkan, bisa memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi kalau misalnya jumlahnya banyak, dia bisa merugikan. Contohnya, kalau misalnya air dalam jumlah sedikit, dia bisa membantu kehidupan manusia. Tapi kalau misalnya air dalam jumlah yang sangat banyak, itu bisa menimbulkan bencana seperti banjir, begitu. Lanjut, itu jika dilihat dari elastisitas pendapatannya itu ada 3, barang inferior, barang normal, dan barang superior. Nah, kalau barang inferior itu artinya, nah gini, ketika kita memiliki pendapatan yang rendah, maka kita akan membeli barang tersebut. Tetapi ketika kita udah memiliki pendapatan yang tinggi, atau kita sudah kaya misalnya, itu barang yang kita beli ketika pendapatan rendah itu nggak kita beli lagi. Nah, itu barang inferior. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti misalnya ketika kita berpendapatan rendah, kita cenderung cuma bisa membeli sendal. Tapi kalau misalnya kita udah memiliki pendapatan yang tinggi, kita udah nggak beli sendal lagi. Kita beli misalnya kita beli sepatu yang bermerek. Nah, itu contohnya barang inferior. Gitu ya. Lalu lanjut ke barang normal. Kalau barang normal itu barang yang nggak peduli pendapatanmu rendah atau tinggi, itu tetap kamu beli gitu maksudnya. Lalu kalau misalnya barang superior itu yang barang yang semakin mahal harganya, permintaannya semakin tinggi, itu barang superior. Contohnya seperti lukisan. Kalau misalnya lukisan itu harganya semakin tinggi, kan itu artinya semakin berharga gitu kan ya. Jadi semakin banyak peminatnya. Itu contoh dari barang superior. Lanjut, kalau misalnya barang menurut penggunaannya ada 2, itu barang produksi dan barang konsumsi. Kalau barang produksi, itu barang yang digunakan untuk mendukung proses produksi, untuk menghasilkan barang dan jasa. Contohnya seperti bahan makanan, atau contohnya seperti tembaga yang akan menghasilkan barang jadi lainnya. Nah, itu contoh barang produksi. Kalau barang konsumsi itu barang yang dikonsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu kayak barang jadi gitu intinya. Lalu lanjut ke barang menurut hubungan atau fungsinya itu ada 2, yaitu substitusi dan komplementer. Nah, kalau substitusi itu barang, maksudnya hubungan barang yang satu dengan yang lain itu saling menggantikan. Contohnya seperti kopi dan teh. Nah, lalu contohnya seperti jagung dan gandum. Nah, itu kan mereka saling menggantikan begitu. Lalu kalau misalnya barang komplementer itu ketika kita membeli barang yang satu, kita juga harus membeli barang yang lainnya, itu kayak menjadi sebuah pelengkap gitu intinya. Jadi contohnya seperti motor dan helm. Nah, kalau misalnya kita beli motor, kita harus beli helmnya juga. Atau contohnya seperti jam dan baterai gitu.
Oke, kalau misalnya barang menurut jaminannya itu ada dua, yaitu barang bergerak dan barang tetap. Nah, barang bergerak ini itu contohnya seperti mobil yang bisa bergerak. Kalau misalnya barang tetap itu seperti rumah, itu kan bergerak itu. Lalu kalau misalnya barang menurut proses pembuatannya, itu ada tiga, yaitu barang mewah, setengah jadi, dan barang jadi. Kalau barang jadi itu ya barang yang sudah selesai, udah diolah gitu. Tapi kalau misalnya barang setengah jadi, itu yang barang yang masih perlu diolah gitu. Kalau misalnya barang mewah ya secara harfiah dia merupakan barang mewah atau barang yang mahal gitu ya. Lalu kita lihat lagi pembagian kegunaan barang. Nah, kegunaan barang itu ada beberapa. Yang pertama adalah kegunaan dasar atau elementary unit. Ya, kalau misalnya kegunaan dasar itu contohnya seperti apa? Seperti contohnya ketika kapas sebagai bahan dasar untuk membuat benang. Jadi kapas ini memiliki kegunaan dasar sebagai bahan dasar untuk membuat benang gitu. Kalau misalnya kegunaan bentuk atau form utility, contohnya seperti kayu yang menjadi meja atau kursi, karena kayu itu digunakan untuk membentuk atau membuat satu bentuk meja atau kursi gitu. Kalau misalnya kegunaan tempat atau place utility, itu contohnya seperti padi di lumbung akan lebih berguna apabila dibawa ke kota. Jadi maksudnya ketika kita membawa padi ini ke kota, padi ini akan menjadi lebih bermanfaat karena misalnya yang dibutuhkan lebih banyak atau mereka yang di kota nggak bisa memproduksi padi sendiri. Nah, begitu. Jadi maksudnya ketika kita membawa barang tertentu ke tempat lain itu dia menjadi lebih berguna. Jadi dia memiliki kegunaan tempat. Begitu. Lanjut ke kegunaan kepemilikan atau ownership utility. Itu contohnya seperti kamar hotel yang akan berguna jika disewa orang. Jadi suatu benda itu akan berguna ketika seseorang memiliki benda tersebut. Jadi dia harus dilihat dari sisi kepemilikannya. Ya, jadi begitu. Kalau misalnya kegunaan waktu atau time utility, itu contohnya seperti jas hujan yang berguna pada saat hujan. Jadi jas hujan ini dia itu berguna ketika musim hujan, tapi ketika nggak hujan itu dia nggak berguna. Jadi maksudnya kita lihat dari sisi waktunya. Ketika hujan berguna, tapi kalau misalnya nggak hujan nggak berguna. Jadi gitu. Itu artinya kegunaan waktunya. Lalu kalau misalnya kegunaan pelayanan atau service utility, itu contohnya seperti lemari es akan berguna jika ada listrik. Jadi ketika ada listrik, lemari es ini akan bisa memberikan kegunaannya atau memberikan servisnya. Atau contohnya yang lain kayak televisi akan berguna jika ada siarannya. Jadi atau kayak angkutan umum akan berguna bila dijalankan. Jadi kayak barang itu akan berguna, akan bisa memberikan servisnya ketika dia harus ada apa, misalnya lemari harus ada listrik, televisi harus ada siaran, begitu. Oke, lalu kita lanjut ke kegunaan dasar atau elemen utility, yaitu suatu benda akan berguna apabila dia memiliki zat asli yang dibutuhkan. Jadi contohnya itu seperti terigu yang digunakan untuk membuat kue. Jadi terigu ini dia digunakan sebagai bahan dasar atau zat yang dibutuhkan untuk membuat satu benda. Jadi dia memiliki kegunaan sebagai bahan dasar atau zat aslinya yang dibutuhkan begitu. Oke, lanjut kita setelah kegunaan kita akan membahas terkait harga dan nilai barang. Oke, jadi harga itu apa sih? Harga itu merupakan nilai suatu barang dan jasa yang dinyatakan dengan nilai tukar yang disebut dengan uang. Kalau misalnya nilai itu artinya arti yang diberikan manusia terhadap suatu barang karena barang tersebut dapat dipergunakan atau ditukarkan dengan barang atau jasa lain. Jadi nilai itu intinya dia itu diberikan oleh manusia, terus dia itu memiliki arti terhadap barang atau jasa tersebut gitu. Nah, nilai itu dibagi jadi dua, yaitu nilai pakai dan nilai tukar. Jadi kalau nilai pakai itu kesanggupan barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Nah, di sini nilai objektif dan subjektif itu sebenarnya mirip dengan barang yang tadi, yang kebutuhan secara individu dan masyarakat. Yaitu kalau misalnya nilai pakai objektif, yaitu harus berguna untuk masyarakat. Contohnya air, pakaian, makanan, perumahan, dan lain-lain. Kalau misalnya subjektif, itu dia akan berguna untuk seseorang, tapi tidak untuk orang lain gitu. Contohnya cangkul, dasi. Misalnya cangkul dibutuhkan untuk orang-orang yang misalnya kerja di sawah atau misalnya dia harus memerlukan cangkul tersebut, tapi mungkin dia tidak berguna untuk umum, mungkin ada yang nggak kepakai gitu.
Kalau misalnya dasi juga sama gitu ya. Selanjutnya itu nilai tukar, yaitu kesanggupan barang untuk ditukar dengan barang lain. Yaitu ada dua, nilai tukar objektif dan nilai tukar subjektif. Kalau nilai tukar objektif itu nilai tukar yang berlaku umum. Jadi semua orang mengakui bahwa itu bisa digunakan untuk nilai tukar. Contohnya seperti emas, uang, rumah, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya nilai tukar subjektif, itu nilai tukarnya nggak berlaku secara umum. Misalnya ada yang mengakuinya sebagai nilai tukar, ada yang enggak, ada yang mengapresiasinya, ada yang enggak begitu. Contohnya seperti lukisan, barang-barang antik dan lain-lain itu kan bersifat subjektif begitu. Oke, untuk file ini mungkin nanti akan saya share ke panitianya supaya bisa diberikan kepada teman-teman ya. Oh ya, kalau misalnya ada yang masih bingung juga bisa langsung ditanyakan saja. Oke, kita kembali ke soal tadi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Jadi teman-teman bisa jawab nih, benda yang jumlahnya sangat terbatas, untuk memperolehnya dibutuhkan pengorbanan adalah definisi dari benda apa? Oke, jadi jawabannya adalah benda ekonomi ya. Benda konsumsi itu bukan, karena benda konsumsi itu definisinya kita artikan sebagai benda yang digunakan untuk mengkonsumsi atau benda yang langsung yang sudah jadi gitu maksudnya. Outputnya sudah ada. Berbeda dengan benda produksi, yaitu dia itu benda yang masih digunakan untuk melakukan produksi, contohnya seperti tembaga atau misalnya bahan baku lainnya, itu kan benda produksi. Tapi kalau benda konsumsi kita definisikan sebagai benda yang bisa digunakan langsung untuk konsumsi, itu pengertiannya. Tetapi kalau misalnya kita bahas tentang benda yang jumlahnya terbatas dan memperolehnya butuh pengorbanan, nah kata kuncinya itu pengorbanan ya teman-teman. Jadi benda yang untuk memperolehnya butuh pengorbanan itu benda ekonomi. Nah, benda ekonomi itu kebalikan dengan benda bebas. Kalau benda bebas itu dia kita nggak perlu ada pengorbanan untuk mendapatkannya gitu. Kalau yang terakhir yang benda komplementer itu benda yang membutuhkan pelengkap lain gitu. Jadi kayak dia benda yang satu dengan benda yang lain didefinisikan sebagai pelengkap. Contohnya mobil dengan bensin. Nah, gitu contohnya. Oke, paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, benar ya. Jadi jawabannya adalah yang B, karena pasir itu berguna ketika dia dibawa ke kota. Jadi pasir ini mungkin di tempat asalnya itu udah banyak gitu ya. Jadi nggak gitu dinilai. Tapi ketika dia dibawa ke kota dan digunakan sebagai bahan bangunan, dia akan lebih bernilai atau dia akan lebih berguna. Jadi maksudnya itu suatu kepuasan atau suatu utility yang didapatkan itu dilihat dari ketika dia dibawa ke kota. Jadi itu jawabannya adalah place utility gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7.
Nah, dalam ilmu ekonomi yang membahas tentang agregat seperti totalitas keseluruhan, contohnya seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan lain-lain itu disebut sebagai ilmu ekonomi apa? Bisa dijawab ya teman-teman. Oke, benar ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah ilmu ekonomi makro. Jadi intinya ilmu ekonomi makro itu dia membahas dalam skala nasional, dia membahas agregat atau suatu keseluruhan gitu. Berbeda dengan ilmu ekonomi mikro. Kalau misalnya ilmu ekonomi mikro, dia lebih ke membahas tentang individu atau rumah tangga, atau yang dalam skala kecil gitu maksudnya. Itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, dalam hukum permintaan dan penawaran ada asumsi yang dinamakan ceteris paribus, yang artinya apa? Oke, bisa dijawab ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya agak merupakan materi selanjutnya, tapi nggak apa-apa dibahas aja karena sering banget muncul di soal-soal TBK. Oh iya, Jason ingin bertanya. Oh boleh Jason bisa langsung ditanyakan aja pertanyaannya. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya ini Kak, emangnya ilmu ekonomi itu hanya terbagi makro mikro aja Kak? Nggak ada ekonomi lainnya ya Mbak? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Jason atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya ilmu ekonomi itu banyak ya pembagiannya. Itu berdasarkan yang tadi sudah saya jelaskan, itu dia sebenarnya ada ruang lingkup lain, contohnya seperti ilmu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ilmu ekonomi terapan, dan sebenarnya masih banyak lagi. Tetapi, nah di teori ekonomi makro dan mikro itu kita lihat sebagai teori. Jadi dia, kalau misalnya kita bahas tentang teori itu ada dua, makro dan mikro. Tapi kalau misalnya ilmu ekonomi terapan itu ada banyak, misalnya ekonomi moneter, ada perbankan, nah, ekonomi perusahaan, dan lain-lain begitu. Jadi sebenarnya masih banyak, cuman kalau misalnya kita lihat dari sisi teorinya itu ada dua, teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro, begitu. Apakah menjawab untuk Jason? Oke, oke, sama-sama. Apakah teman-teman sudah menjawab terkait soal nomor 8 ini? Bisa langsung jawab ya bagi yang tahu jawabannya. Oke, benar ya jawabannya adalah yang C. Karena hukum permintaan tuh kayak gini bunyinya. Jika suatu harga mengalami peningkatan, maka jumlah permintaan akan menurun dan sebaliknya terus ada kata ceteris paribus. Nah, ceteris paribus ini maksudnya apa sih? Jadi maksudnya itu faktor-faktor lain dianggap konstan. Karena kita tahu bahwa yang memengaruhi suatu permintaan itu nggak hanya harga barang itu sendiri, ada pendapatan, selera, misalnya dan lain-lain. Nah, itu yang sebenarnya juga bisa memengaruhi tingkat permintaan, tetapi dalam hukum permintaan atau penawaran yang faktor-faktor lain itu kita anggap tetap atau anggap konstan. Jadi yang kita lihat itu hanya harga barang itu sendiri. Jadi ceteris paribus itu artinya
faktor-faktor lain dianggap konstan begitu. Oke, apakah paham teman-teman? Kalau misalnya ada pertanyaan langsung ditanya aja di kolom chat juga boleh. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, benda berguna karena zat yang terkandung di dalamnya, seperti makanan dengan kandungan protein. Hal ini menunjukkan Oke, jadi jawabannya yang D ya, karena elemen utility itu artinya dia itu suatu benda itu berguna ketika dia memiliki unsur atau memiliki zat yang terkandung di dalamnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ketika tepung terigu itu berguna untuk membuat kue. Nah, itu kan tepung terigu ini berguna untuk sebagai bahan dasarnya atau zat yang terkandung di dalamnya. Jadi elemen utility itu artinya itu ya, karena kita melihat dari sisi zat yang terkandung. Jadi dia benda itu dianggap berguna ketika dia digunakan sebagai zat untuk menghasilkan barang lain. Nah, itu contohnya. Itu. Oke, kita lanjut ke soal. Oh ya, tadi ada yang jawab yang E ya. Oke, yang E itu jadi E itu maksudnya service utility itu maksudnya ketika barang itu berguna, dia bisa memberikan jasa atau bisa memberikan service ketika dia ada apa. Contohnya seperti ketika televisi berguna untuk manusia, ketika dia punya ada ketika dia ada siarannya atau ketika apa ya contoh lainnya seperti seperti angkutan umum akan berguna bila dia dijalankan. Nah, dia itu berguna sebagai service ketika dia apa gitu maksudnya. Service utility itu lebih ke sana. Berbeda dengan zat ya. Kalau zat atau unsur itu kita lihat dalam suatu elemennya gitu. Jadi elemen utility. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Nah, ini soal yang mungkin agak panjang dan memerlukan analisis ya. Jadi, jawabannya itu hanya salah satu ya di antara 5 ini. Oke, ada yang jawab pertumbuhan penduduk. Jadi benar ya. Jadi di soalnya kan ada jelasin Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam. Bahkan pada tahun 90-an Indonesia sempat mendapatkan penghargaan swasembada pangan. Jadi itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa Indonesia itu memiliki letak yang geografis, memiliki kemampuan produksi dan sumber daya alam yang baik. Tetapi ketika seiring berjalannya waktu, Indonesia itu ketika untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya harus melakukan impor. Nah, kalau misalnya di tahun-tahun sebelumnya itu memiliki sumber daya yang mencukupi, tapi seiring berjalannya waktu dia memerlukan impor untuk memenuhi kebutuhannya, artinya terdapat adanya overload dalam hal penduduk, karena penduduknya semakin banyak, sehingga sumber daya yang ada yang sebelumnya itu udah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan
masyarakatnya. Jadi yang paling benar itu adalah pertumbuhan penduduk, begitu ya, teman-teman. Apakah ada pertanyaan atau apakah masih bingung? Oke, ini merupakan soal terakhir kita ya. Jadi, oh ya teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan nggak harus tentang materi konsep dasar ilmu ekonomi, atau misalnya teman-teman ingin tanya terkait kebijakan moneter fiskal, atau ingin bertanya tentang elastisitas harga, atau permintaan penawaran, boleh banget ditanya aja. Iya, sama-sama Jason. Oh ya, kalau misalnya teman-teman juga kalau mau eh, tanya apa aja terkait perkuliahan atau misalnya materi yang lain, mungkin kalau misalnya saya tahu saya bisa bantu menjawab karena kita di sini sambil sama-sama belajar juga kan ya. Itu. Dan nanti PowerPoint dan PDF tadi akan dikirimkan ya ke teman-teman, nanti mungkin melalui panitia akan saya share. Soalnya kalau misalnya lewat kolom chat itu agak kesulitan tadi saya ngirimnya. Oke, sama-sama Jahira. Oke, mungkin masih belum ada yang bertanya ya. Nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya begitu, saya tutup sesi hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah datang, sudah belajar bersama di sesi tutoring kali ini. Nah ya, itu dari panitia kita sudah mengirimkan link untuk PPT materinya. Ntar saya input PowerPoint-nya, ntar teman-teman bisa langsung akses ya di link tersebut. Oke, terima kasih semuanya. Kalau begitu, saya izin untuk stop share. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di sesi tutoring selanjutnya.